Halo, perkenalkan nama saya Oktaviani Panjaitan, NPM 18822133 dari kelas Agribisnis A3. Di sini saya akan menjelaskan contoh e-commerce dalam bidang pertanian serta dampaknya. E-commerce merupakan jual beli barang, jasa dan informasi melalui jaringan komputer internet atau sarana elektronik lainnya. E-commerce adalah salah satu produk dari perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Dalam dunia modern ini, e-commerce telah memberi pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan tata sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan elektronik e-commerce ini, biaya operasional bisa dikurangi agar bisa bersaing, dan dengan semakin banyaknya permintaan yang mengharuskan pelayanan yang cepat dan akurat, ini merupakan gejala sosial dari perkembangan teknologi informasi. Petani adalah orang yang bekerja menanam sesuatu pada suatu lahan pertanian dan mengharapkan penghasilan pada waktu memanen dari apa yang telah ditanam pada suatu waktu. Untuk dapat meningkatkan keuntungan, para petani maka menggunakan dan penguasaan akan teknologi informasi bagi petani mutlak dibutuhkan. Peran e-commerce. E-commerce secara umum dipahami sebagai proses jual beli barang atau jasa dari penjual atau seller ke pembeli melalui media daring. E-commerce adalah website khusus untuk aktivitas jual beli yang memungkinkan pembeli dapat memilih produk yang diinginkan pada website tersebut, berdiskusi dengan penjual terkait detail yang diinginkan, kemudian mentransfer uang antar rekening sesuai harga yang telah ditetapkan oleh penjual. E-commerce dapat mengurangi biaya administrasi dan waktu siklus proses bisnis dan meningkatkan hubungan dengan kedua mitra bisnis dan pelanggan. Lebih lanjut, e-commerce mendukung program paperless, pertukaran data elektronik, surat elektronik, papan buletin elektronik, transfer dana elektronik, dan teknologi berbasis jaring lainnya dilakukan dengan memanfaatkan jaringan. Pada umumnya, website e-commerce dibangun dan dikelola oleh perusahaan besar karena membangun dan mengolah sebuah website e-commerce memerlukan biaya yang relatif besar, baik investasi perangkat, sumber daya manusia, maupun software aplikasi e-commerce. Dalam sebuah perusahaan, e-commerce biasanya sudah merupakan unit tersendiri dan bukan lagi sebagai komponen dari divisi pemasaran. Studi kasus e-commerce dalam bidang pertanian yang pertama yaitu studi kasus pada PT 5 Kilo Maju Bersama Petani. 5 Kilo adalah salah satu perusahaan e-commerce di Indonesia yang berdiri tahun 2015. 5 Kilo adalah brand dari perusahaan PT 5 Kilo Maju Bersama Petani yang memasarkan produk petani binaan dan petani mitranya langsung kepada konsumen akhir maupun ke pelaku usaha lainnya di Jakarta, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Pasar dari PT 5 Kilo Maju Bersama Petani merupakan pasar tersegmentasi. Pasar tersegmentasi adalah pasar yang membedakan segmen pasar berdasarkan dari kebutuhan dan masalah masing-masing ataupun berdasarkan kebutuhan dan masalah yang serupa tetapi bervariasi. PT 5 Kilo Maju Bersama Petani termasuk perusahaan yang memiliki konsumen dengan kebutuhan dan masalah yang serupa, tapi bervariasi tiap segmennya. Kebutuhan konsumen serupa berupa kebutuhan produk pertanian dan bervariasi dalam hal jenis dan jumlah pesanan, kualitas yang diinginkan maupun berdasarkan pelaku tiap segmen pasar yang berbeda. Yang kedua itu dampak pola kemitraan melalui e-commerce pertanian pada kasus petani jeruk dengan PT Tani Hub Indonesia di Kabupaten Malang. PT Tani Hub Indonesia merupakan salah satu bentuk dari perkembangan e-commerce khususnya di bidang pertanian. Tani Hub berusaha untuk menghubungkan petani langsung dengan pembeli sehingga margin yang didapatkan petani akan lebih besar karena rantai pemasaran yang tidak akan terlalu panjang. Tani Hub bekerja dengan sebuah aplikasi yang diberi nama Tani Hub yang ditujukan untuk menyejahterakan petani Indonesia melalui kegiatan jual beli secara online. PT Tani Hub Indonesia dilatar belakangi oleh alasan utama yaitu petani mendapatkan harga jual yang tinggi sehingga lebih menguntungkan, dan pola kemitraan antar petani jeruk mitra dengan PT Tani Hub Indonesia adalah pola dagang umum. Pola ini menunjukkan bahwa petani menyediakan kebutuhan jeruk dari PT Tani Hub Indonesia. Sedangkan PT Tani Hub Indonesia selalu perusahaan membeli hasil panen jeruk yang telah dipanen oleh petani. Selain itu, dapat diketahui juga ada pola subkontrak antara petani jeruk mitra dengan petani non-mitra sehingga penyederhanaan rantai pemasaran yang diharapkan masih belum tercapai dengan baik.
Yang ketiga adalah iGrow. iGrow adalah sebuah platform yang membantu mitra petani atau borrower atau penerima pinjaman, lahan yang belum optimal diberdayakan, dan para lender atau pemberi pinjaman untuk menghasilkan produk pertanian berkualitas tinggi. iGrow menghubungkan masyarakat yang ingin menjadi pemberi pendanaan modal dengan para petani yang menjadi penerima pendanaan modal untuk bersama-sama meningkatkan skala penanaman atau budidaya dan kesejahteraan para pelaku dunia pertanian. Sampai saat ini hanya dengan pasar Indonesia, iGrow telah berhasil mempekerjakan 7.500 lebih petani di 2.500 hektar lebih lahan dan memperoleh hasil panen yang baik dan berkualitas. Tidak hanya itu, iGrow telah menjadi sumber pendapatan bagi para petani, pemilik lahan, dan pemberi pendanaan modal. Yang keempat yaitu Sikumis. Sikumis merupakan sebuah platform yang bisa kamu gunakan untuk membeli berbagai hasil bumi, mulai dari produk pertanian, perikanan, perkebunan, hingga peternakan. Dengan marketplace yang mereka buat, Sikumis berharap para konsumen bisa mendapatkan barang dengan harga lebih murah, dan para petani pun bisa tetap mendapatkan keuntungan yang besar. Uniknya, sebelum bulan Maret 2016, Sikumis justru merupakan layanan B2B yang menjual berbagai kebutuhan sektor industri seperti mesin perkakas dan bahan pestisida. Berikut adalah contoh dari link gambar sikumis.com. Yang kelima itu Crowd. Crowd adalah sebuah platform crowdfunding yang bisa kamu manfaatkan untuk berinvestasi di bidang pertanian. Sebuah tanaman akan langsung ditanam begitu target pendanaan yang diharapkan di platform Crowd tercapai. Dengan berinvestasi di Crowd, kamu bisa mendapatkan keuntungan sekitar 30% dari hasil penjualan tanaman yang berhasil dipanen. Berikut gambar yang bisa dilihat dari Crowd. Yang keenam itu Karsa. Karsa adalah aplikasi yang bisa memberi informasi pertanian kepada para petani, produsen produk pertanian, serta pemerintah. Dengan aplikasi ini, para petani bisa mendapatkan informasi cara menanam tanaman yang baik. Di sisi lain, produsen dan pemerintah juga bisa mengetahui apa saja hal yang dibutuhkan oleh para petani, serta memonitoring harga produk pertanian di pasar. Dampak e-commerce. Dampak negatifnya yaitu 1. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. 2. Pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Dan yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Sedangkan dampak positif e-commerce adalah sanggup menciptakan kedekatan dengan konsumen lewat komunikasi yang lebih bagus. Komunikasi penjual dan konsumen tidak dipengaruhi oleh faktor geografis. Penjual bisa langsung membidik pangsa pasar yang diinginkan tanpa harus menggunakan jasa perantara lagi. Berikut adalah referensi yang saya dapat dari materi terkait yang saya dapat. Sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.